NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Selamat beristirahat bagi sahabat yang sudah beraktivitas, dan juga bagi sahabat yang masih melakukan aktivitas, selamat beraktivitas saja. Seperti janji saya tadi bahwa di hari ini, tepatnya di sore hari, kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP capaian di pagi hari hingga sore ini. Dan seperti yang kita lihat di depan ini adalah merupakan pengerjaan pengaspalan di bagian dalam atau di bagian inner surface ataupun di bagian inner line ya. Menyambung dari pengaspalan yang baru beberapa hari dilakukan dari tikungan ke-15 menuju ke tikungan 16 dan ke tikungan yang terakhir yaitu 17, dan hingga tersambung dengan inner line yang sudah dilakukan pengaspalan di bagian sisi kanan trek lurus sepanjang 700 meter. Dan bagi sahabat yang baru bergabung dengan Andre Atasiki, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, ada kekurangan, dan juga ada kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Dan bagi sahabat yang kebetulan belum subscribe, dimohon untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe saudara adalah merupakan suatu kehormatan bagi saya dan bisa menambah performa dan juga bisa mengembangkan channel ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah subscribe dan juga yang sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga mudah-mudahan tidak gagal paham. Baik sahabat, kita lanjut ya. Seperti yang kita lihat di sini, banyak sekali drum yang sedang melakukan persiapan berganti menumpahkan aspal panas ke atas finisher yang kemudian langsung diratakan oleh finisher dan langsung dipadatkan. Dan ini adalah tikungan yang ke-17, tikungan yang terakhir, dan nanti akan berakhir di sini sahabat. Nah, di garis ini ya yang berwarna hitam di sini karena menyambung dari pengaspalan yang sudah lebih dulu dilakukan pengaspalan. Bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan Andre Atasiki, bahwa di sirkuit Mandalika ini akhir-akhir ini terus dilakukan pengerjaan, bahkan siang malam, bahkan semalam juga ada lembur untuk pengecoran di bagian lantai ke-1 atau lantai pertama di bagian race control. Kemudian juga ada pengerjaan untuk penggalian lahan pedok, penimbunan lahan pedok, perataan lahan pedok, dan juga pengecoran lahan pedok. Kemudian juga ada pengecoran yang nantinya akan dijadikan sebagai lahan parkir ya. Kemudian juga untuk menyambung servis road bagian luar di tikungan ke-14 untuk area gravel, pemasangan concrete barrier, pemasangan pagar tiang pembatas antara lintasan dengan zona dalam sirkuit, pembangunan untuk tribun VIP, dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang dilakukan di sirkuit MotoGP Mandalika demi Indonesia, demi menjelang homologasi yang katanya akan dilakukan di akhir bulan Juli atau di bulan Agustus. Mudah-mudahan kita akan lolos homologasi sehingga yang digembor-gemborkan untuk USBK atau Superbike di bulan November tanggal 12 hingga tanggal 14 nanti akan benar-benar dilakukan di sirkuit kebanggaan kita ini, yaitu Mandalika International Street Circuit. Baik sahabat, kita langsung menuju ke area race control, di mana di sini sedang dilakukan pengerjaan untuk pembuatan race control. Dan seperti yang kita lihat di sini ada penggalian juga di sebelah kanan race control ya. Kemudian kita lihat di sini sebagian sedang dilakukan pemasangan besi dan masih belum dicor ke belakangnya. Namun untuk lantai keduanya nanti masih persiapan untuk pemasangan begisting di tiangnya ya. Di besi-besi yang sudah berdiri ini, bahkan di depannya ada 3 yang sudah dilakukan pemasangan begisting. Dan inilah sahabat pengerjaan pengecoran di bagian belakang race control dan yang akan dijadikan sebagai lahan parkir, dan juga katanya ada nanti untuk helipad ya, untuk medical center. Jadi banyak sekali di sini. Dan juga untuk pedok nanti akan memuat sampai 40 garasi. Bagi sahabat yang baru melihat di area pedok,
Area pedok ini tadinya bekas lahan pertanian masyarakat di sini ya. Jadi digali terlebih dahulu karena tanah bagian atas itu terlalu gembur ya, walaupun memang dipadatkan kurang begitu baik, hingga digali dulu hingga mencapai kedalaman 1 hingga 1,5 meter. Kemudian setelah digali baru ditimbun kembali oleh urugan pilihan yang diambil dari luar sirkuit ya. Kemudian setelah diurug, diratakan dan dipadatkan sehingga elevasinya sudah cukup ya. Nah, baru dilakukan pengecoran seperti yang kita lihat di bawah. Kemudian di bagian tunnel yang pertama tidak ada pengerjaan sama sekali sahabat. Dan kemudian kita akan lanjut melihat di ujung trek lurus di mana di sini ada penanaman rumput. Kemudian di bagian main trek di sini di tengah sedang dilakukan penyempurnaan untuk trek yang utama atau main trek ya, karena menurut kabar ini akan dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua secepatnya ya. Mudah-mudahan saja, kita lihat hari esok atau hari lusa apakah memang akan diadakan pengaspalan di main trek di sini. Kita lihat juga di sini sedang dilakukan perataan, dan juga di depan ini ada alat yang menyapu bersih ya lintasan untuk nanti persiapan selanjutnya pengaspalan lapis kedua. Kemudian di bagian area run off di sini di tikungannya pertama sudah dilakukan pengaspalan. Kemudian di area curb juga di sini sudah dilakukan pengerjaan pembetonan. Namun untuk area run off di sini menyambung dari pertengahan tikungan ke-1 dan ke-2 masih belum dilakukan pengaspalan. Namun sepertinya sudah dilakukan frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Sementara untuk penanaman rumput di sini sahabat sudah dilakukan dan sudah tersambung, sudah selesai. Kemudian untuk pemasangan konkret barriernya dan juga di bawah ini sedang dilakukan pembetulan ataupun juga penyempurnaan untuk sistem drainase yang mengapit main track di kiri dan kanannya. Baik, kita langsung menuju tikungan yang ketiga dan juga tikungan yang keempat. Dan di sini kita lihat untuk pemasangan konkret barrier di sini sudah ditempatkan ya. Namun masih belum juga dipasang dan dirangkai dengan besi dan kawatnya juga. Namun untuk di sebelah kanan bagian inner line di sini untuk pemasangan pagar pembatas antara dalam sirkuit dengan lintasan, sebagian sudah dilakukan pemasangan kawat atau jaringnya. Sementara kita lihat di sini sedang dilakukan pengerjaan untuk persiapan pelebaran pengaspalan di bagian sisi kiri inner line. Sementara ini adalah merupakan tikungan yang ke-15 sahabat. Di sini ada pengerjaan untuk perataan di bagian area gravel dan sekarang sudah mulai dikerjakan, di mana beberapa hari kemarin di sini tidak ada pengerjaan. Kemudian di sini masih tetap seperti tadi sahabat, seperti pagi hari, persiapan untuk perataan pemadatan dan untuk persiapan pengaspalan juga di bagian sisi kanan di outer line di tikungan yang ke-5 menuju tikungan yang ke-6. Dan seperti kita lihat di sini banyak sekali pipa-pipa optik ya yang akan dipasang ataupun ditanam di sirkuit Mandalika, terutama di bagian tikungan ke-5 menuju tikungan yang ke-6 ini. Kemudian kita akan lanjut menuju tikungan yang ke-6 lalu ke tikungan ke-7 sahabat. Tidak ada pengerjaan lain di sini. Untuk rumputnya mungkin sudah cukup sampai di sini ya. Bukan lagu. Dan kita lihat di sini untuk penyempurnaan drainase Hauraton sudah selesai sepertinya sahabat, karena beberapa hari di sini dilakukan pengerjaan. Kemudian juga di bagian tikungan yang ke-8 di sini untuk atas tunnel sendiri sudah dilakukan penanaman rumput dan tidak ada pengerjaan di sini di bagian kanan main track. Dan untuk penempatan konkret barriernya juga sudah sampai di tikungan yang ke-10 sahabat. Kemudian kita lihat di sebelah kanan untuk drainase sudah dialiri air sahabat. Kita lihat ya, sudah ada airnya. Dan kita lihat untuk penanaman rumput di sini tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 sudah dilakukan penanaman. Cukup panjang sekali, menyambung dari penanaman yang sudah lebih dulu ditanami beberapa bulan ke belakang. Kemudian kita lihat juga di sini persiapan untuk pembuatan area curb ya. Di sini di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Kemudian ini di sebelah kanan sahabat, di sebelah kanan outer line di sini
Untuk bioteknya beberapa hari masih belum juga dikasih hamparan kerikil-kerikil halus. Mungkin di sini masih belum dilakukan pengerjaan. Kemudian kita lihat di atas tikungan yang ke-10 di sini di area gravelnya sudah cukup luas untuk penghamparan dan perataan area gravel. Dan tikungan yang ke-10 ini sahabat adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai dan juga tikungan yang ke-11. Nah, seperti ini suasana di tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11 di depan. Coba kita lihat di sini sahabat, sudah cukup rapih ya untuk penghamparan kerikil-kerikil halusnya di area gravel di sini. Namun di bagian kiri, tepatnya di sebelah kanan outer line di sini masih belum dilakukan penyempurnaan penghamparan kerikil halus. Dan untuk pas di tikungan yang ke-11 di depan, di bagian outer lainnya sudah menumpuk kerikil-kerikil halusnya di sininya, urugan-urugannya. Namun sudah beberapa hari masih juga belum dilakukan perataan karena melakukan pengerjaan di tempat lainnya ya. Dan kita lihat di sini juga masih dalam proses pengoneksian drainase dan pembuatan bak kontrol. Kemudian untuk penanaman rumput di tikungan yang ke-12 ini juga rasanya sudah selesai mungkin sahabat. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Area gravel masih belum sempurna sebelah kanan karena memang masih ada pengerjaan di bagian drainase atau bagian bak kontrol yang masih mungkin belum sempurna diselesaikan. Kemudian di depan pula yang di bagian kanan area curb atau di bagian kanan area run off tikungan yang ke-13 juga masih belum dilakukan penghamparan dan sudah menumpuk sahabat. Dan sepertinya sudah mulai dilakukan penghamparan di sini karena ada bekasnya, bekas penghamparan. Kemudian di bagian inner line di sini di sebelah kanannya sudah persiapan untuk pembuatan tembok atau beton yang nantinya akan dipasang tiang pagar pembatas. Kemudian untuk penyambungan di tikungan yang ke-13 ini di bagian inner line masih belum juga dilakukan. Dan sepertinya akan segera dilakukan karena sudah banyak di sana drainase beton yang berjajar atau menumpuk. Dan untuk tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14 di sini untuk area gravel sudah mulai dikerjakan untuk perataan, namun masih belum sempurna sahabat. Kemudian juga di sini di sebelah kanan outer line, tepatnya di bekas masjid yang sudah direlokasi di sini ya. Yang beberapa minggu direlokasi di sini sudah kelihatan bentuknya untuk outer line, dan di sini ada penggalian yang memotong outer line. Itu adalah merupakan drainase dan penyambungan drainase atau pemasangan drainase. Kemudian di area gravelnya juga di sini sudah dilakukan pemadatan ya, hanya tinggal melakukan penyempurnaan saja. Dan kita lihat juga ini adalah merupakan tikungan yang ke-15 dan juga ke-16 dan ke-17 tadi kita mereviewnya dari sini ya. Demikian sahabat semua, selamat berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Esok hari insya Allah kita akan memantau lagi. Akhirnya kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat beristirahat.